Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus pimpinan rapat, Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin, para wakil ketua yang hadir, Ibu Rani, Bapak Basri, Ibu Ima, serta seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan media, hadirin undangan yang sungguh saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun anggaran 2024. Pada kesempatan pertama, perkenankan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menerima amal ibadah Ramadan kita serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang fitrah dan mendapatkan kemenangan. Terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD serta pimpinan partai politik, aparat TNI Polri, tokoh masyarakat, pelaku usaha, ormas, dan LSM, kalangan media massa, pengurus RT RW, lembaga sosial kemasyarakatan, serta seluruh komunitas dan warga yang telah berkontribusi pada pembangunan Kota Jakarta tercinta. Penyampaian LKPJ tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun yang menyangkut hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Rapat Dewan yang saya hormati, mengawali laporan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai indikator makro tahun 2024 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, indikator ekonomi dan indikator sosial. Indeks Pembangunan Manusia IPM. Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 84,15, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 83,55 dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Seluruh dimensi pembentuk IPM DKI Jakarta mengalami peningkatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dalam indikator umur angka harapan hidup mencapai 75,99 tahun. Sementara itu, dimensi pendidikan yang diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 11,49 tahun, sama setara kelas 12, dan indikator harapan lama sekolah mencapai 13,51 tahun. Adapun dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran real per kapita per tahun disesuaikan mencapai 19,95 juta per tahun, meningkat 580.000 atau 2,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ekonomi. Pertumbuhan perekonomian Jakarta pada tahun 2024 berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB
dan atas dasar harga berlaku mencapai 3.679 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai 2.151 triliun. Kinerja ekonomi Jakarta sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perekonomian Jakarta tetap tumbuh relatif tinggi, yaitu sebesar 4,90%, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,96%. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen meningkat dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh oleh konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, diikuti oleh ekspor barang dan jasa. Dari sisi produksi, penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh konstruksi serta transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2024, inflasi Jakarta secara year on year menunjukkan fluktuasi dan tren menurun. Adapun inflasi pada Desember 2024 year on year tercatat 1,48%. Komoditas utama penyumbang inflasi diantaranya adalah emas perhiasan, beras, kue kering, dan berminyak. Yang ketiga, indikator sosial. Pada periode September 2024, tingkat kemiskinan Jakarta tercatat 4,14%. Angka ini mengalami penurunan 0,16% dibandingkan periode Maret 2024 dan turun 0,30% dibandingkan Maret 2023. Hal ini didorong oleh membaiknya beberapa indikator makroekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil. Ketua, para wakil ketua, para anggota dewan yang sungguh saya hormati. Selanjutnya saya akan menjelaskan realisasi APBD tahun 2024 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Adapun realisasi APBD yang dilaporkan dalam LKPJ ini masih dalam posisi unreview. Pendapatan daerah tahun 2024 terrealisasi sebesar 72,9 triliun atau 97,33%. Kurang dari rencana sebesar 74,95 triliun. Terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah sebesar 50,74 triliun atau 100,54%. Realisasi pendapatan transfer sebesar 21,62 triliun sebesar 90,93%. Serta realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 589 miliar atau 83,73%. Walaupun secara umum pendapatan daerah terrealisasi dengan baik, namun terdapat capaian beberapa komponen pajak daerah yang kurang dari 90%, seperti biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB. Hal ini disebabkan BPHTB termasuk salah satu jenis pajak daerah yang sulit dilakukan proyeksi untuk realisasi penerimaan. Perubahan tingkat konsumsi masyarakat, belum pulihnya daya beli masyarakat, dan lesunya bisnis properti pada tahun 2024. Ketua Dewan yang sungguh saya hormati, mengenai belanja daerah dapat saya laporkan bahwa pada akhir tahun 2024 telah terrealisasi sebesar 70,01 triliun atau mencapai 92,09% dari target yang direncanakan sebesar 76,02 triliun. Selanjutnya untuk pembiayaan daerah dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 9,34 triliun atau 91,11% dari target sebesar 10,25 triliun yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya sebesar 6,54 triliun. Pinjaman dalam negeri sebesar 2,8 triliun dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 71 juta rupiah. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 7,8 triliun
atau sebesar 85,51% dari rencana 9,17 triliun. Pengeluaran pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, dan PT Pinjaman Kredit sebesar 5,98 triliun dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat sebesar 1,86 triliun. Dengan realisasi tersebut, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pada akhir tahun 2024 sebesar 4,43 triliun. Sidang Dewan yang kami hormati. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa capaian kinerja dan hasil pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 menurut urusan pemerintahan yang secara lengkap tercantum dalam buku LKPJ yang telah disampaikan. Pertama, urusan pendidikan. Tersalurkannya biaya personal, pendidikan bagi peserta didik dan keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Plus dengan total penerimaan manfaat 533.649 orang. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU sebanyak 15.649 orang. Tersalurkannya dana biaya operasional pendidikan atau BOP sebesar 1,45 triliun dan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP sebesar 1,99 triliun di seluruh jenjang pendidikan meliputi SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Yang kedua, urusan kesehatan, yaitu meningkatnya akses universal terhadap layanan kesehatan yang holistik, berkualitas, dan berkelanjutan dengan nilai Universal Health Coverage Service Coverage Index atau UHC-SCI menjadi sebesar 79,46% dan tercapainya indeks pencapaian SPM kesehatan berkategori tuntas sebesar 100%. Realisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sebesar 98,34% dengan peserta jumlah yang didaftarkan Pemda sebanyak 4,55 juta orang. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berupa rehab total 4 puskesmas, yaitu Pacoran, Batu Ampar, Duri Kepa, dan Taman Sari. Pengadaan 13 mobil ambulan, 5 mobil non-emergency, 4 mobil ambulan golf, dan 1 kapal pelayanan kesehatan. Terlaksananya perencanaan infrastruktur kesehatan yaitu pembangunan RSUD Cakung, Puskesmas Kebayoran Lama, dan Puskesmas Cipedak, pengembangan RSUD Jagakarsa, Pesanggerahan, serta rehab total Puskesmas Pondok Pinang. Yang ketiga, urusan sosial. Program rehabilitasi sosial dengan indeks pencapaian SPM rehabilitasi sosial sebesar 99,61%. Program penanganan bencana dengan indeks pencapaian SPM penanganan bencana sebesar 99,83%. Serta pencapaian program perlindungan dan jaminan sosial dengan jumlah penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar Kartu Anak Jakarta sebesar 20.272 orang. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta sebesar 16.884 orang, serta Kartu Lansia Jakarta sebesar 135.140 orang. Yang keempat, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu terpeliharanya 97,30% jalan dalam kondisi mantap
dan tercapainya 6,64% rasio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal. Program pengelolaan sumber daya air atau SDA antara lain berupa normalisasi dan restorasi sungai sepanjang 1.530 km, peningkatan kapasitas tampungan air dengan volume sebesar 416.238 meter persegi, 66,87% pantai di Kepulauan Seribu bebas dari abrasi, serta 85,77% penanganan genangan kurang dari 2 jam. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, yaitu peningkatan akses layanan air limbah aman mencapai 21,77%, dengan kapasitas debit air limbah yang terolah sebesar 1.666 meter kubik per hari. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, yaitu peningkatan akses layanan sumber air minum aman pempipaan mencapai 70,03%, dengan kapasitas pengelolaan sebesar 596,86 liter per detik. Yang kelima, urusan perumahan dan kawasan pemukiman, yaitu program pengembangan perumahan antara lain dengan telah selesaikannya pembangunan hunian layak berupa rumah susun sederhana, sewa rusunawa di Jakarta, serta telah terhuninya sebesar 86,9% dari seluruh rusunawa yang ada di Jakarta. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU, yaitu menurunnya persentase lingkungan pemukiman kumuh menjadi 6,46% melalui upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kawasan pemukiman dengan total kawasan pemukiman yang ditata seluas 1.813,15 hektar di 6 wilayah administrasi. Yang keenam, urusan lingkungan hidup. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 56,39 atau 101,73% telah melampaui target kinerja. Capaian presentasi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29,9% atau 101,97% telah melampaui target kinerja. Program pengelolaan persampahan dengan realisasi 99,65%, sampah terkelola dengan rincian 28,06% pengurangan sampah di kota dan 71,59% penanganan sampah. Sementara itu, kapasitas sistem penanganan sampah yang ada meningkat menjadi 3.270 ton per hari. Program pengelolaan keanekaragaman hayati atau KEHATI antara lain mewujudkan peningkatan persentase ruang terbuka hijau mencapai 5,35% atau setara dengan seluas 3.446,13 hektar. Melalui pembangunan 10 lokasi RTH taman, 3 lokasi RTH hutan, 1 lokasi RTH makam, dan penyediaan 6.504 peta makam baru. Urusan perhubungan yang ketujuh, tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik yang mencapai 20,97%, dan peningkatan titik integrasi antar moda sebanyak 26 titik. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain berupa penyediaan 6.565 unit armada angkutan umum yang melayani 3,9 juta penumpang menggunakan angkutan umum per hari. Pembangunan MRT fase 2A Bundaran HI Kota
dengan perkembangan pembangunan mencapai 84,45% per Desember 2024. Yang kedelapan, urusan pariwisata, yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan program pemasaran pariwisata dengan capaian jumlah wisatawan yang mencapai 34,1 juta orang. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pelindungan hak kekayaan intelektual dengan capaian pertumbuhan sektor usaha ekonomi kreatif sebesar 5,29%, antara lain berasal dari peningkatan 450 pelaku ekonomi kreatif dalam 17 subsektor ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya. Yang kesembilan, urusan koperasi usaha kecil dan menengah. Program pengembangan UMKM berupa peningkatan persentase UMKM Jakarta Entrepreneur yang terdigitalisasi menjadi 82,63%. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi berupa peningkatan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 4,62%. Yang ke-10, urusan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,21% pada Agustus 2024, menurun 0,32% dibandingkan dengan Agustus tahun 2023. Program penempatan tenaga kerja berupa 1.669 pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair atau bursa kerja yang dilaksanakan di 5 wilayah kota administrasi. Ke-11, urusan pangan. Tercapainya indeks ketahanan pangan sebesar 91,91 dari 100. Program penanganan kerawanan pangan berupa tercapainya 100% wilayah tahan pangan. Ke-12, urusan penanaman modal. Realisasi nilai investasi sebesar 241,9 triliun rupiah. Program pelayanan penanaman modal berupa fasilitasi, pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem online single submission kepada 332.035 pelaku usaha. Ke-13, urusan komunikasi dan informatika. Capaian indeks SPBE tahun 2024 mencapai 4,46 atau setara dengan prediksi memuaskan. Program pengelolaan aplikasi informatika dengan pengoperasian cek Wi-Fi pada 2.000 titik. Yang ke-14, urusan kepegawaian. Program kepegawaian daerah dengan capaian indeks sistem merit tahun 2024 sebesar 350,5 dengan kategori sangat baik. Di antaranya melalui pengelolaan assessment center untuk memetakan profil kompetensi pegawai sebanyak 3.119 pegawai. Pelantikan dan pengambilan sumpah bagi struktural sebanyak 1.187 jabatan administrator dan 622 jabatan pengawas, serta pemenuhan SDM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi melalui pengangkatan 1.613 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan rekrutmen CASN secara terbuka dengan total 9.239 formasi yang meliputi 4.413 CPNS, 4.826 P3K. Pemberian penghargaan bagi 3.878 ASN serta pengelolaan pendidikan lanjutan bagi 110 ASN. Ke-15, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Program peningkatan ketertiban umum berupa penyelenggaraan perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum
mencapai 95,19%. Program penanggulangan bencana berupa terpenuhnya kebutuhan dasar pengungsi dalam waktu 1,24 jam, serta pendampingan dilaksanakan pada pasca bencana. Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran berupa tercapainya target pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang sungguh saya hormati. Selanjutnya saya informasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pada tahun 2024, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi yang berasal dari 10 kementerian lembaga dengan total anggaran 18,59 miliar. Dengan realisasi sebesar 16,93 miliar atau 91,10%, dan dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta menerima dana tugas perbantuan dari 5 kementerian dengan total anggaran yang diterima sebesar 4,90 miliar dengan realisasi sebesar 4,19 miliar atau 85,08%, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan yang sungguh saya hormati. Laporan ringkas yang dibacakan pada forum ini merupakan intisari dari buku LKPJ yang telah diserahkan oleh pihak eksekutif sebagai wujud nyata kerjasama dan komitmen kuat dari jajaran pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat untuk kesejahteraan warga DKI Jakarta. Oleh karenanya, sinergi yang telah tercipta perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Yang